Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang model fitting. Ya, ini kita ambil dari buku A First Course in Mathematical Modeling karya Giordano dan teman-teman. Baik, nah jadi andai kata ya kita sudah punya sekelompok data yang kita kumpulkan dan kita analisis, dan kita sudah punya kandidat model ya, baik itu mungkin berupa garis lurus atau berupa kurva berpangkat seperti itu. Nah, dalam sesi ini kita akan gunakan kriteria kuadrat terkecil atau least squares criterion ya untuk mengestimasi parameter-parameter dari kurva yang kita ajukan tersebut. Oke, nah jadi dalam kesempatan ini insya Allah kita akan membahas 3 buah kurva ya. Yang pertama garis lurus, yang kedua adalah kurva berpangkat, dan yang ketiga adalah kalau dia sudah dalam bentuk transformasi. Baik, kita mulai dengan yang pertama ya, yaitu fitting a straight line. Nah baik, jadi misalkan sekarang kita sudah punya atau kita sudah memutuskan Y sama dengan AX plus B ya, ini sebagai model kita ya untuk menggambarkan data-data kita seperti itu. Nah maka kita bisa menggunakan titik-titik data kita itu yaitu XI, YI, I dari 1, 2 sampai M ya. Jadi M ini adalah banyaknya data atau titik data kita seperti itu. Nah jadi kita bisa gunakan titik-titik data kita itu untuk mengestimasi atau menduga ya, atau menaksir nilai A dan B seperti itu ya. Nah jadi misalkan kita anggap ya taksiran kita itu adalah Y kecil ya sama dengan A kecil kalikan X ditambah B seperti itu. Nah sekarang kita aplikasikanlah kriteria kuadrat terkecil kita ya. Kita tahu ya bahwa inilah dia kuadrat terkecil ya. Kita tahu bahwa YI ini adalah true value kita ya, atau nilai kita yang sebenarnya, data kita seperti itu. Sementara itu FXI ini adalah nilai taksiran kita atau hampiran kita atau predicted value kita seperti itu ya. Nah kemudian kita sebut saja ini sebagai S, dan itulah yang akan kita minimumkan. Oke, jadi langkah pertama adalah kita ganti ya taksiran kita ini dengan ini teman-teman ya. Nggak lain, ini adalah AXI plus B ya. Jadi kita ganti saja ini sebagai AXI plus B ya. Hasilnya adalah seperti ini ya. Mudah ya. Jadi ini saya tulis ya. Kita punya sigma YI dikurang, yaitu dia ya, AXI plus B seperti itu kuadrat ya. Jadi pada saat kita buka kurungnya maka kita punya YI dikurang AXI min B ya kuadrat. Nah seperti itu ya, kita dapat seperti ini. Nah kemudian kan kita ingin meminimumkan ya. Nah kita ingin meminimumkan nilai S. Jadi kita ingat lagi pelajaran kalkulus kita ya. Jadi kapan suatu kurva itu mencapai nilai minimum, itu pada saat turunannya sama dengan 0. Nah karena di sini kita ingin mencari berapakah nilai A dan berapakah nilai B, maka tentunya kita menurunkannya itu terhadap A dan terhadap B seperti itu ya. Jadi yang pertama ya, jadi misalkan kita punya di sini S sama dengan, ini saya tulis ulang saja teman-teman, YI min AXI min B kuadrat ya. Nah ingat ya, pada saat kita menurunkan ini ya S terhadap A, ini aturan rantai ya teman-teman, berarti kan 2-nya pindah ke bawah ya, yaitu 2 ya. Kemudian sigma YI min AXI min B, nah pangkatnya jadi 1 sekarang ya, berkurang 1, kalikan dengan turunan yang di dalam ini terhadap A ya, tentunya adalah angka di depan A yaitu min XI seperti itu. Oke, nah jadi atau boleh kita tulis min-nya di depan ya, min 2 ya, kalikan sigma ini semua kalikan XI ya, kita dapatkan ekspresi ini.
Baik, kemudian yang kedua, kalau S kita turunkan terhadap B, ya. Nah, berarti kita punya 2, ya, sigma YI min AXI min B, ya, kalikan dengan turunan yang di dalam ini, yaitu adalah, ya, turunannya terhadap B maksudnya, yaitu min 1, ya, atau boleh kita buat seperti ini, ya. Nah, jadi itu syaratnya adalah dia sama dengan 0, ya, atau kita buat seperti ini, teman-teman. Baik, nah kemudian kita tulis ulang, ya. Artinya ini kita buka kurungnya seperti itu, dan ini boleh kalau dikalikan dengan min setengah, ya, kedua ruas, maka min 2-nya hilang seperti itu. Maka kita tinggal sederhanakan ini, teman-teman. Ya, berarti kita punya sigma YI kalikan XI dikurang A kalikan sigma XI kalikan XI, yaitu XI kuadrat, dikurang sigma B kalikan XI, ya. Hasilnya adalah seperti ini, ya. Silakan dicek, ya. Kemudian untuk yang kedua juga seperti itu, ya. Nah, ini sama dengan 0, berarti sigma YI, ya, dikurang A kalikan sigma AI, kemudian dikurang sigma B, ya. Nah, teman-teman ingat, ya. Nah, ini, ya, ekspresi ini itu nggak lain adalah sigma B, ya, I dari 1 sampai M, itu nggak lain adalah BM. Seperti itu, ya. Karena apa? Karena kan B ditambah B ditambah B sampai M suku, ya. Nggak lain adalah BM. Seperti itu, ya, teman-teman. Ya, silakan diingat lagi kalau misalkan lupa tentang notasi sigma, seperti itu. Baik, ya, jadi singkat cerita, ini menjadi ini dan yang ini menjadi ini. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian kita bisa mengeliminasi, ya, atau substitusi sehingga nanti kita akan dapatkan nilai A-nya itu berapa dan B-nya itu berapa, ya. Nah, teman-teman nanti akan mendapatkan A-nya seperti ini, ya. Nah, coba mungkin kita verifikasi lah, ya. Nah, baik, sekarang kita akan verifikasi, ya, nilai A dan B-nya seperti yang ada di buku. Oke, jadi teman-teman coba kalau mau kita eliminasi ini, ya, maka yang atas ini kita kalikan M, yang bawah ini kita kalikan dengan, ya, sigma XI, seperti itu, ya. Nah, sehingga kita akan punya, ya, yang atas ini adalah M kalikan A kalikan sigma XI kuadrat, ya, I dari 1 sampai M. Ini nggak usah saya tulis aja, ya, karena biar memudahkan atau menyederhanakan penulisan. Kemudian kita punya BM, ya, ini kalikan ini kan BM kalikan sigma XI, ya, kemudian sama dengan M kalikan sigma XI YI. Sementara itu yang bawah, ya, ini kalikan sigma XI kalikan sigma XI kalikan sigma XI, hasilnya adalah, ya, kita punya A kalikan, ya, sigma XI kuadrat, ya. Jadi ini kalikan ini kan berarti sigma XI dalam kurung kuadrat plus M kalikan B atau B kalikan M sama aja, kalikan sigma XI. Sementara itu ruas kanan, ya, kita punya sigma YI kalikan sigma XI. Nah, sudah, teman-teman. Sekarang kita lihat, ya, ini dan ini kan sama. Berarti boleh kita, ya, kurangkan. Ya, maka kita akan punya M A kalikan sigma XI kuadrat kurang A kalikan dalam kurung sigma XI kuadrat, ya, sama dengan M sigma XI YI kita kurangkan dengan sigma YI sigma XI. Seperti itu. Atau boleh ini sama-sama ada A-nya,
boleh kita keluarkan ya. Maka kita punya A dalam kurung M sigma XI kuadrat ya dikurang sigma XI kuadrat ya sama dengan M sigma XI YI dikurang sigma YI sigma XI. Ya, maka selangkah lagi kita dapatkan A sama dengan ini semua dibagi ini. Seperti itu ya. Yaitu M sigma XI YI ya dikurang. Nah, ini boleh kita tulis sigma XI dulu. Kalikan sigma YI per ya M kalikan sigma XI kuadrat dikurang dalam kurung sigma XI kuadrat. Nah, ini sudah sama seperti yang di buku ya. Dan A ini adalah ya merupakan kemiringan dari kurva ya. Jadi kalau kita punya Y sama dengan AX plus B, maka tentunya angka di depan X itu adalah gradien atau kemiringan ya. Jadi A ini adalah kemiringan ya, atau the slope ya, kemiringan. Baik, kemudian ya bagaimana cara mencari nilai B? Ya tentunya kita substitusi saja ya, nilai A ini boleh ke sini lah ya. Ya, jadi kita punya dari sini kita punya MB sama dengan sigma YI dikurang A sigma XI ya. Atau ya, kita punya, saya tulis di sini B sama dengan sigma YI dikurang A kalikan sigma XI ya dibagi dengan M. Seperti itu. Nah, sekarang kita substitusikanlah nilai A ini ya ke sini. Seperti itu ya. Nah, ini kerajinan tangan saja ya teman-teman. Saya tulis dengan cepat, silakan nanti teman-teman verifikasi. Ini per M gitu ya teman-teman. Samakan penyebut. Kalikan yang bawah ini semua. Sembari kita buka kurung yang ini. Kalikan ini juga ya. Dibagi dengan ini. M XI kuadrat dikurang sigma XI. Kemudian M boleh ke sini ya. Oke, ini kali ini, maka kita punya M XI kuadrat baik. Kemudian kita lihat ya, ini dan ini bisa saling menghabiskan. Nah, berarti kita tinggal punya yang atas, yaitu M sigma XI kuadrat sigma YI ya. Nah, boleh ini M nya keluar ya. Oke, boleh atas dan bawah M nya boleh hilang. Nah, dengan demikian kita sudah mendapatkan ya bahwa B adalah ini semua ya. Baik, nah jadi kita sudah punya ini B nya sama seperti yang di buku. Nah, ini adalah di intercept ya, atau perpotongan. Baik ya, kita balik lagi. Nah, jadi kita sudah membuktikan ini dan ini ya. Baik teman-teman, jadi 3.4 ini kita sebut sebagai normal equation. Oke, nah nanti akan kita lihat satu contohnya ya, bagaimana cara kita menghitung ya A dan B.
Nah, itu dia yang pertama ya teman-teman, yaitu pada saat kita ya memiliki garis lurus ya, Y sama dengan AX plus B ya, untuk memodelkan data-data kita. Nah, sekarang kita ke yang kedua ya. Bagaimana kalau kita punya kurva Y sama dengan AX berpangkat N, dengan N itu sudah tertentu ya, atau fix. Nah, kita ingat kembali ya, bahwa kita punya least square criterion seperti ini ya. Jadi ini tidak ada bedanya dengan yang di atas tadi. Ya, hanya saja sekarang kita ganti fxi-nya ya. Itu adalah ya, ini ya, kita ganti ya, sehingga kita punya, pada saat kita ganti ini menjadi AXI berpangkat N, maka kita punya ekspresi seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita turunkan ya, karena kita hanya ingin mencari satu parameter yaitu A ya, maka kita cukup menurunkan S ya terhadap A ya. Berarti dengan cara yang sama ya, ini 2 turun ke bawah ya, 2 kalikan ini semua berpangkat 1, kemudian kalikan turunan yang di dalam ini terhadap A ya. Oke, atau boleh kita tulis di sini ds dA itu sama dengan 2 kalikan sigma ya yi min AXI pangkat N ya, kemudian pangkatnya ini menjadi 1, kemudian turunan ini terhadap A tentunya adalah angka di depan A, nggak lain adalah min XI berpangkat N ya, min XI berpangkat N ya, atau boleh kita tulis dia seperti ini, seperti itu teman-teman ya. Nah, kemudian ya, apa solusi dari ini ya, karena ini luas kanan sama dengan 0 ya, maka kita ya cukup cari ya kapan ini sama dengan 0 ya. Jadi kita punya ya sigma, ini kita kalikan, ini kita kalikan ya, berarti kita punya XI pangkat N YI ya dikurang A kalikan sigma XI pangkat N dikalikan XI berpangkat N ya, ini sama dengan 0 ya. Atau boleh ini pindahkan ke kiri, maka kita punya A sigma XI berpangkat 2N seperti itu ya, karena N tambah N itu 2N ya, sama dengan sigma XI pangkat N YI ya. Berarti kita punya A sama dengan sigma XI pangkat N kalikan YI dibagi dengan ya sigma XI berpangkat 2N ya, seperti ini. Seperti itu teman-teman ya, dengan N itu sudah fix ya, sudah tertentu. Oke. Nah, sekarang kita lihat satu contoh ya. Mari sama-sama kita verifikasi ini dengan menggunakan Excel ya. Jadi kita punya data seperti ini. Nah, kemudian kita ingin mengefitkan ya, kita ingin mencari berapakah nilai A ya, kalau kita punya data seperti ini, dan nanti kita ingin memprediksikan berapakah nilai ya Y pada saat X-nya itu 2,25. Baik ya, coba kita runut ini ya, kita kerjakan ulang di Excel ya. Kita harus verifikasi hasilnya ini nanti, ini, dan kita akan mendapatkan model seperti ini. Baik, untuk memudahkan ini saya copy saja ke Excel. Baik teman-teman ya, kita punya di sini X dan di sini Y ya. Boleh teman-teman menulisnya vertikal atau horizontal, nggak masalah. Jadi ini 0,5, 1,0, 1,5, 2,0 dan 2,5 ya. Kemudian Y-nya adalah 0,7, kemudian ini ya 3,4, kemudian 7,2, 12,4 dan 20,1. Baik. Nah, tentunya ya
kita ingat ya, untuk mendapatkan berapakah A-nya ya, kita harus punya ini teman-teman, sigma xi kuadrat kalikan yi, kemudian sigma xi pangkat 4. Oke, yang mudah dulu ya, xi pangkat 4 ya, kita tulis di sini x pangkat 4 ya, berarti ini kita pangkatkan 4 teman-teman ya. Kemudian kita copy, kita tarik ke bawah sini seperti itu. Nah, kemudian ini kita jumlahkan ya, kita dapatkan 611875 ya, sama seperti itu. Nah, kemudian kita cari juga ya, xi kuadrat kalikan y ya. Nah, berarti kita kuadratkan ini, kemudian kita kalikan dengan y ya, kita copy, kita tarik ke bawah ini ya, kemudian kita jumlahkan ya. Ya, maka kita dapat 195 ya, sama seperti yang di sini ya. Sehingga A itu adalah, kita bagi saja jumlahan ini dibagi ini ya. Berarti A adalah ini, kita bagi dengan ini ya, hasilnya adalah pas ya, seperti yang di buku, 3,186925 ya, sama persis teman-teman. Oke, nah kemudian berarti ya, kita punya y sama dengan ax pangkat 2 nya, a nya kita ganti dengan 3,1869, sehingga kalau kita ingin meramalkan berapakah nilai 2,25 ya, maka kita punya ya, di pada saat x nya 2,25 ya, maka berapakah y nya ya, kita tulis saja ya, sama dengan ini ya, kalikan dengan x dikuadratkan. Nah, itu dia hasilnya 16,13 seperti itu teman-teman. Oke, nah itu kita balik lagi ke sini. Nah, jadi ya sama ya hasilnya seperti yang di buku. Nah, sekarang kita ingin menggambarkan sebaran data kita ya, 5 titik itu. Kemudian berikut model yang sudah kita dapatkan ya, yaitu y sama dengan 3,1869x pangkat 2. Baik, kita kerjakan dengan menggunakan Python ya. Jadi yang pertama kita import matplotlib.pyplot ya, as plt gitu ya. Kemudian kita juga import numpy ya, snp ya. Kemudian kita lihat ya, kita sebut saja titik-titik x nya itu x1 ya, yaitu 0,5, 1,0, kemudian 1,5, 2,0 dan 2,5. Oke, kemudian ini saya save dulu ya, file save as, sebut saja namanya apa ya, model fit py. Oke, kemudian kita lanjutkan, y1 nya tadi itu adalah 0,7, terus 3,4, 7,2, 12,4 dan 20,1. Oke, kemudian kita buat plt scatter ya, yaitu x1 sebagai aksis dan y1 sebagai ordinatnya. Udah gini aja ya. Kemudian plt show.
Ya, kita mau lihat dulu bentuknya dia menyebarnya seperti apa. Baik, save, kemudian kita pergi ke command prompt, kita panggil model fit py. Oke. Ya, gambarnya seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian kita ingin menggambar satu lagi, yaitu yang fungsi kuadratnya. Ya, kita tulis di bawah sini aja, yaitu x, kemudian y nya adalah 3,1869 x pangkat 2 ya. Jadi ini kalikan x pangkat bintang-bintang ya, 2. Nah, kemudian kita mau warnanya merah dan garisnya lurus-lurus, kita buat seperti ini. Kemudian kita mau beli label. Labelnya itu adalah yang ini ya, kita copy aja, Ctrl C, Y sama dengan gitu ya, ini pangkat 2 gitu aja. Oke, kemudian titik-titik X nya ini kita harus definisikan ya. Kita mau misalkan dari 0 sampai 2,5 ya, jadi boleh kita tulis NP linear space atau line space ya, yaitu dari 0 sampai 2,5 aja nggak apa-apa, atau nggak apa-apa sampai 3 ya. Kemudian titiknya itu ada 100 buah ya, sehingga dia kelihatannya nanti sebagai fungsi yang continue seperti itu teman-teman ya. Kita save lagi, kemudian kita panggil lagi ya, maka seperti ini ya, kelihatan bahwa model kita ini cukup bagus ya, karena ini titik-titiknya itu sangat dekat ya dengan dengan model kita. Seperti itu ya untuk menggambar scatter plotnya dan juga fungsinya dalam Python. Baik, nah sekarang kita ke yang terakhir ya di pertemuan ini ya, yaitu transform least squares fit. Oke, jadi di dua contoh pertama tadi ya, yang berupa garis lurus dan juga fungsi berpangkat ya, kita sudah dengan mudah bisa menemukan solusinya ya. Jadi caranya adalah dengan lihat mana least square kriterianya, kemudian kita minimumkan. Caranya adalah dengan mencari turunan terhadap parameternya ya, sama dengan 0. Kemudian kita peroleh seperti itu. Nah, akan tetapi kadang tidak semudah itu teman-teman. Contohnya ini ya, misalkan kita punya Y sama dengan A kalikan E berpangkat BX. Nah, jadi kalau misalkan kita punya penaksirnya adalah ini fx sama dengan A E berpangkat BX ya, kemudian kita substitusikanlah ke sini ya, ke least square kriterianya, maka kita dapat seperti ini ya. Nah, pada saat kita menurunkan ya, karena di sini ada dua parameter ya yang mau kita cari, yaitu A dan B. Nah, coba nanti teman-teman ya coba sendiri ya, pada saat kita turunkan secara parsial terhadap A dan juga diturunkan secara parsial terhadap B sama dengan 0, maka ternyata kita nanti mendapatkan equation atau persamaan non-linear, dan itu susah ya, relatif lebih susah ya kalau kita mau mengerjakannya ya. Nah, oleh karena itu ya, seperti yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya, itu kadang lebih mudah kalau kita melakukan transformasi terlebih dahulu teman-teman ya. Oke, nah jadi kita udah bahas ya di pertemuan sebelumnya ya, kadang memang lebih mudah kita mentransformasikan suatu fungsi itu yang menjadi linear seperti itu ya. Kemudian kita cari nanti garisnya ya. Oke, nah sekarang juga kita terapkan cara yang sama seperti itu teman-teman ya. Jadi misalkan kita punya ini ya, kurva berpangkat seperti ini ya. Oke ya, ini untuk ilustrasi ya, Y sama dengan A
kalikan X berpangkat N, ya. Nah, ini yang sudah kita putuskan untuk menjadi model pada sekelompok data kita. Nah, kemudian kita notasikan ya alfa ini sebagai penduga dari A besar, kemudian N ya, N kecil itu sebagai penduga dari N besar ini ya. Nah, kemudian kita logaritmakan kedua ruas ya, ini dan ini ya. Logaritma berbasis E ya. Jadi kita punya ln Y ya sama dengan ln alfa X berpangkat N. Nah, sehingga ingat ya, ini adalah ln alfa ditambah ln X berpangkat N. Ya. Nah, kemudian kita ingat ya, ini bisa kita letakkan di bawah ya, sifat logaritma ya. Berarti ini N kalikan ln X. Oke. Nah, ini kita dapatkan yang ini teman-teman. Baik, nah kemudian ya, kalau kita perhatikan ya, kita sudah sangat familiar kalau misalkan ada Y sama dengan AX plus B gitu ya. Kalau kita gambar ini X, ini Y, kemudian di sini slope-nya itu A ya, kita udah familiar seperti itu, dan perpotongan dengan sumbu Y-nya adalah B. Nah, sama ini juga seperti itu teman-teman. Jadi maksudnya, nah kalau kita mau mengeplot, absisnya adalah ln X, kemudian ordinatnya adalah ln Y ya, maka nanti kita akan dapatkan ya, nah di sini ln X, kemudian ini ln Y seperti itu. Nah, tentunya yang di depan ln X ini adalah kemiringannya, sementara itu ya ln alfa ini adalah perpotongannya seperti itu ya. Nah, jadi ini adalah slope-nya ya, kemudian ln alfa adalah perpotongannya ya dengan sumbu ln Y seperti itu. Oke. Baik teman-teman, nah sekarang kan kita sudah tahu ya dari rumus di atas tadi ya, kita lihat yang di atas. Nah, ini analog saja teman-teman ya, serupa ya. Jadi kita bisa gunakan ini juga ya untuk mencari slope dan perpotongannya ya, tetapi tentunya kita modifikasi sedikit. Oke. Nah, jadi kita dapatkanlah ini teman-teman ya. Nah, coba kita lihat. Jadi misalkan M-nya 5 ya. M-nya 5. Nah, berarti ini kita ganti dengan 5 seperti itu. Oke. Kemudian sigma, karena tadi kita ganti ya, pokoknya XI itu dengan ln XI, kemudian YI itu dengan ln YI, maka dia dapatnya seperti ini teman-teman ya. Oke, kemudian ini seperti ini ya, kemudian ini menjadi seperti ini. Oke, bawahnya juga seperti itu ya. Ini adalah kita ganti menjadi ln XI dalam kurung kuadrat seperti itu. Nah, mungkin dikoreksi saja teman-teman bagian yang ini. Ini kan ada sigma ya, XI kuadrat ya, ini menjadi ini. Oke. Nah, kemudian yang ini. Nah, ini kan ada sigma. Ya, berarti di sini harusnya ada sigma. Ya, mohon dikoreksi saja di bukunya ya. Yang lain sama. Seperti itu ya. Jadi kita sudah punya ya N ya, itu adalah slope atau gradiennya. Kemudian ln alfa itu adalah perpotongan ya dengan sumbu ln Y. Baik, nah sekarang coba kita verifikasi ya teman-teman. Ini dari tabel 3.3 ya, data kita yang sama. Nah, coba kita verifikasi ini semua ya. Sigma ln XI sama dengan ini dan sebagainya ya. Ini kita verifikasi dengan Excel. Oke. Nah, kemudian nanti kita akan mendapatkan ini dia ya. Model kita adalah seperti ini ya. Oke, mari kita konfirmasi dengan menggunakan Excel. Nah, baik ya, kita tetap gunakan data kita yang pertama tadi ya. Kemudian kita akan cari yang pertama ln X dulu ya. Jadi ln X ya. Ln X itu ya, tentunya logaritma dari ini ya. Kemudian dengan basis bilangan alam ya.
atau seperti ini boleh menulisnya dalam Excel. Itu dia. Ya, kemudian kita tarik atau kita copy ke sini. Kemudian boleh langsung kita jumlahkan. Jadi itulah dia sigma dari len XI. Nah, itu dia. Ya. 1,32175. Oke, kemudian kita juga cari len Y. Ya, len Y itu nggak lain juga adalah sama ya seperti ini tadi ya. Ini boleh kita copy aja, Ctrl C, Ctrl V. Jadi ini sudah merupakan logaritma dari ini, ya. Oke. Kemudian kita copy, ya. Kemudian kita jumlahkan. Berarti kita mendapatkan sigma dari len Y. Oke. Nah, kemudian kita juga mencari ya len X kuadrat. Ya, nggak lain adalah ini dikuadratkan. Oke, kita fotokopi ke bawah dan kita cari jumlahnya. Selesai, kemudian kita cari len X kali len Y. Ya, dia tak lain adalah perkalian ini dan ini. Kita copy. Kemudian ini kita jumlahkan juga. Oke. Kemudian yang terakhir kita akan mencari ya ini kita kalikan dengan len Y. Oke, berarti ini kita kalikan dengan ini. Baik, kita copy dan ini kita jumlahkan. Baik ya. Nah, teman-teman kita udah dapat seperti ini. Sekarang kita cari N. Ya. N itu adalah 5 kali sigma len X I kalikan len YI. Ya, berarti yang ini. Ya, jadi ini adalah sigma len X kalikan len Y. Kemudian kita kurangkan dengan jumlahan dari len X dikalikan dengan jumlahan dari len Y. Itu sebagai pembilang, kemudian sebagai penyebutnya. Ya, 5 dikalikan ya ini ya jumlahan dari len X dikuadratkan ya. Kemudian kita kurangkan dengan ya jumlahan len X ya, tetapi dikuadratkan. Jadi itu dipangkatkan 2. Itu dia hasilnya. Ya, sesuai dengan yang di buku ya, 2,06. Baik, satu lagi kita cari berapakah nilai len alfa. Kita substitusikanlah ya. Rumusnya adalah len XI dikuadratkan jumlahan dari len XI kuadrat. Itu berarti yang mana? Ya, yang ini ya. Kemudian kita kalikan dengan sigma len YI. Itu ini. Ya, kemudian dikurangkan dengan jumlahan dari len X len Y. Yang ini dikalikan dengan sigma len X. Yang ini ya. Kemudian dibagi dengan penyebutnya 5 dikalikan ya jumlahan dari len X dikuadratkan ya. Jadi kita punya ini. Kemudian dikurang ini sigma len XI dikuadratkan. Nah, yang ini. Oke. Ya. Ya. Sama dengan yang di buku. Tapi hati-hati ya, ini baru len alfa ya. Len alfa sama dengan 1,12. Berarti alfa berapa? Ya, kita ingat saja ya, berarti len alfa itu kan E log alfa sama dengan 1,12. Berarti alfa adalah E berpangkat 1,12. Ya, berarti kita boleh tulis ya alfa adalah
E ya berpangkat 1,12 dan seterusnya ya, atau boleh saya copy aja semua ini. Nah, sama persis seperti yang di buku ya. Berarti kita punya alfanya 3,08 sekian. Kemudian N-nya ya itu adalah itu ya 2,0628 seperti itu teman-teman. Oke, silakan dicek ya. Nah, mungkin teman-teman bertanya ya, di sini X-nya berpangkat 2,06 yang nggak bulat ya. Kalau yang di model awal kita tadi kan pangkatnya pangkat 2 ya, pas seperti itu. Nah, yang ini seperti itu. Nah, oke, boleh saja teman-teman kalau misalkan teman-teman sudah mau ya menetapkan ya N-nya ini 2 ya. Jadi kita punya seperti ini ya, penduga kita adalah Y sama dengan, sebut saja A1 kalikan X berpangkat 2 ya. Nah, proses yang sama berulang ya. Jadi kita ambil len dari sebelah kiri dan len dari sebelah kanan, maka hasilnya seperti ini teman-teman ya. Nah, kemudian ya kita gunakan persamaan 3.4 ya yang di atas ini ya. Nah, kita gunakan yang ini teman-teman, maka kita akan mendapatkan ini ya. Nah, ini adalah cara kita untuk mencari berapakah parameter A1-nya. Seperti itu teman-teman ya. Oke, nah sekarang silakan mungkin teman-teman cek sendiri dengan menggunakan Excel ya. Maka kita akan mendapatkan sigma len XI adalah ini, sigma len YI adalah ini ya. Kemudian len A1-nya kita dapat dari ini ya teman-teman, yaitu sigma len YI dikurang 2 kalikan sigma len XI dibagi 5 ya. Nanti hasilnya seperti ini. Atau A-nya adalah ini ya, atau bolehlah ayo kita sama-sama konfirmasi ya dengan menggunakan Excel. Nah, baik teman-teman, ini kita gunakan data yang tadi ya. Nah, jadi kita hanya perlu ini kita copy aja ini ya. Nah, jadi kita akan mencari berapakah len A1-nya ya. Itu adalah ya sigma dari len YI, yaitu ini, dikurang 2 kali sigma len X ya, kemudian dibagi dengan 5. Nah, baik, kita akan mendapatkan 1,14. Nah, hati-hati, ini adalah len A1 ya. Berarti A1 saja ya itu adalah ya E berpangkat ini. Nah, itu dia teman-teman ya, 3,13 sekian ya. Sama persis dengan yang di buku. Oke. Baik ya teman-teman, jadi kita sudah melihat ya dengan transformasi, ternyata ini dia model kita, yaitu Y sama dengan 3,1368 X pangkat 2. Sementara itu kalau kita gunakan pendekatan yang awal tadi ya, yang merupakan kurva berpangkat, itu Y sama dengan 3,1869 X pangkat 2 ya. Sehingga coba kalau kita lihat ya dengan model yang pertama ini ya, yang menggunakan fungsi berpangkat ya, kalau X-nya 2,25 maka Y-nya itu 16,1337 ya. Sementara itu dengan menggunakan transformasi yang ini ya, ternyata Y-nya itu 15,8801. Ya, mungkin teman-teman bertanya ya, kenapa berbeda dan mana yang lebih baik? Ya, tentu saja berbeda ya, karena yang satu kan menggunakan kurva atau data yang asli, sementara itu yang transformasi ini ya kita melakukan transformasi terlebih dahulu ya, makanya ada perbedaan. Nah, akan tetapi untuk menjawab pertanyaan mana yang lebih baik, tentunya ada kriteria ya, dan itu insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya seperti itu. Baik teman-teman, jadi hari ini kita sudah mengaplikasikan ya kriteria kuadrat terkecil. Nah, kita sudah melihatnya untuk model dengan garis lurus, fungsi berpangkat, dan juga fungsi yang kita transformasikan. Baik, semoga
bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.